Ya mungkin saya melihat salah satu hal ya yang mereka sampaikan kepada saya, keberhasilan Indonesia lolos di Piala Asia untuk timnas senior. Venue di mana scout dari berbagai macam klub-klub top dunia akan berkumpul untuk melihat who will be the next wonder kids, who will be the next Mbappe, who will be the next Haaland. Ya kan? Semua scout-scout tim-tim hebat akan ada di sana. Nah, ini suatu kesempatan. Waduh, upaya PSSI naturalisasi oleh Romeni bakal bersaing dengan timnas Belanda. Kan yang sebenarnya kita lakukan ini kan memulangkan anak-anak Indonesia yang pergi kembali ke tanah air. Dan mereka mau. Nah, kalau menurut Mas Sabto, pro kontra, tapi harus kita bahas juga ini. Supaya clear. Pandangan Mas Sabto. Iya, kalau kita ngelihat kan idealnya ya, sebuah timnas itu terbangun dari bawah memang. Ya. Kita bicara ideal, kita bicara Spanyol, kita bicara Jerman, kita bicara Inggris. Memang dari youth development-nya sudah jalan. Sehingga mereka... Para pencinta sepak bola Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan. Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI, oleh Romeni, sepertinya bakal sulit untuk diproses. Kabar ini diungkapkan oleh salah seorang pesepak bola Indonesia yang memiliki banyak jejaring di antara para pemain diaspora, Yusa Nugraha. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa Nugraha, ia mengatakan bahwa Romeni juga masuk ke dalam radar timnas Belanda. Banyak yang bilang bahwa ia semakin kuat masuk ke dalam radar timnas Belanda, ucap Yusa. Menurut Yusa, minat timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam dua laga pertama timnya di Eredivisie 2024/2025, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dari ibunya, pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Namun, menurut Yusa, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Pasalnya, di barisan depan skuad The Oranye bercokol sejumlah nama seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Daniel Malen, Wout Weghorst, dan sejumlah pemain lain. Dengan situasi ini, Yusa menilai, peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangat terbuka. Menurutku, kita masih punya kesempatan menarik oleh Romeni ke timnas Indonesia, ucap Yusa. Aku sendiri berharap ia memilih dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan, sambungnya. Selain itu, menurut Yusa, peluang Romeni untuk membela timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya, Ragnar Oratmangun, yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Ragnar mengaku terus berkomunikasi dengan Ole soal Indonesia. Ole mengatakan ke Ragnar bahwa ia saat ini sedang berpikir keras untuk timnas Indonesia, ungkap Yusa. Kabar terakhir soal Ole Romeni, ia pernah mengaku bahwa memang ada komunikasi dengan Erick Thohir. Hanya saja, Ole menjelaskan bahwa dia perlu mempertimbangkan berbagai hal. Pastilah, pemain penyerang kanan itu akan memprioritaskan panggilan dari timnas Belanda. Hal tersebut wajar mengingat umurnya yang masih muda dan banyak ruang peningkatan. Tapi harapan publik, Ole Romeni bisa realistis dengan pilihannya memilih Indonesia. Hal tersebut terpantau di media sosial Ole Romeni, kolom komentar setiap postingannya selalu diramaikan supporter tim Garuda. PSSI kian gencar naturalisasi pemain diaspora untuk perkuat timnas Indonesia. PSSI semakin serius memperkuat tim nasional Indonesia dengan naturalisasi sejumlah pemain diaspora. Kebijakan ini mulai pada tahun 2023, di mana lebih dari 10 pemain keturunan Indonesia resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Di antara mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Rafael Struijk, Miss Hilgers, dan Maarten Paes. Kehadiran para pemain ini telah memberi dampak positif bagi performa timnas Indonesia yang menunjukkan perkembangan signifikan.
Naturalisasi para pemain diaspora dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas timnas, yang selama ini masih berusaha bersaing di level Asia. Kabar terbaru, Kevin Dix berpotensi menjadi pemain berikutnya yang akan menyandang status WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi rencana ini melalui akun Instagram pribadinya, menyatakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix sudah di tahap akhir. Selain Dix, Hairul Riedewald juga masuk dalam daftar target naturalisasi PSSI. Hairul yang memiliki posisi fleksibel di lapangan, telah lama dirumorkan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Naturalisasi pemain diaspora perkuat skuad Garuda. Harapan, kehadirannya dapat memperkuat lini pertahanan sekaligus menambah pilihan taktis bagi pelatih Shin Tae-yong. Tidak hanya Dix dan Riedewald, Pascal Struijk dan Ole Roemeny juga menjadi incaran PSSI. Struijk bahkan sudah mendapat lampu hijau untuk bergabung, sementara Roemeny masih mempertimbangkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Roemeny, yang diharapkan dapat memperkuat lini serang, akan menjadi tambahan berarti jika memilih bergabung. Dengan bergabungnya para pemain diaspora ini, timnas Indonesia diproyeksikan memiliki formasi tangguh yang menggabungkan bakat lokal dengan pengalaman internasional. Kombinasi di lini belakang antara Miss Hilgers, Kevin Dix, dan Jay Izes, misalnya, akan menciptakan pertahanan yang solid. Sementara di lini depan, harapannya Ole Roemeny dapat menjadi solusi bagi kebutuhan striker berpengalaman. Upaya naturalisasi ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Harapan, kombinasi talenta lokal dan diaspora mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan bersaing di kancah internasional. Termasuk Kevin Dix, 3 diaspora Eropa baru ini bisa jadi amunisi tambahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, skuad timnas Indonesia berpotensi ketambahan 3 pemain naturalisasi baru. Siapa saja mereka? Dilansir dari laman FIFA, diketahui bahwa timnas Indonesia masih memiliki 6 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi China pada matchday keempat, skuad Garuda akan melakoni 2 laga kandang pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Jepang di matchday kelima pada Jumat mendatang di Jakarta. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong akan bertemu Arab Saudi juga di laga kandang. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath.